Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ma'rifah, Prodi PAI semester 5B, Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunnah. Di sini saya akan menerangkan materi mata kuliah psikologi pendidikan yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pranatal dan kelahiran. Apa yang disebut dengan masa pranatal dan kelahiran? Periode pranatal atau biasa disebut masa sebelum lahirnya manusia dan adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yakni ketika indung telur, biasanya disebut dengan ovum, wanita dibuahi oleh sperma laki-laki, sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Pada masa ini umumnya berlangsung selama 9 bulan atau 280 hari sebelum lahir. Periode pranatal merupakan masa yang mengandung banyak bahaya, baik fisik maupun psikologi. Yang kedua, tahap-tahap perkembangan pranata dan kelahiran. Tahap-tahap ini dibagi menjadi dua, yaitu perspektif Islam dan perspektif Barat. Yang pertama, perspektif Islam. Pada ahli psikologi, Islam membagi periode pranatal atas beberapa tahap, sebagaimana sudah dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang pertama, tahap sulalatin mentin atau biasa disebut saripati tanah. Pada tahap ini manusia makan dari hasil bumi, dan ketika saripati tanah masuk ke dalam tubuh manusia, saripati itu lantas dipakai tubuh sebagai starting material dalam proses metabolisme pembentukan nutfah di dalam sel-sel reproduksi. Yang kedua, tahap nutfah. Kata nutfah seringkali diterjemahkan dengan air mani atau setetes mani. Kata yang biasa digunakan hampir serupa dengan nutfah adalah nutfatin amsyajah atau setetes mani yang tercampur. Percampuran dua nutfah atau benih, yaitu dari laki-laki atau biasa disebut dengan sperma dan perempuan atau biasa disebut dengan ovum. Yang ketiga, tahap alaqah. Alaqah merupakan bentuk preembrionik yang terjadi setelah pencampuran sperma dan ovarium. Alaqah oleh para ilmuwan disamakan dengan lintah karena hidupnya tergantung pada darah ibunya. Alaqah ini terbentuk sekitar 24 atau 20-25 hari sejak pembuahan. Jika jaringan preembrionik digugurkan, maka ia akan tampak seperti segumpal darah. Yang keempat, tahap mudghah. Tahap mudghah ditandai dengan permulaannya pertumbuhan dan pembiakan sel yang luar biasa. Segumpal daging ini terdiri dari sel-sel jaringan yang sudah maupun yang belum mengalami diferensiasi. Yang kelima, tahap izman. Pada waktu itulah embrio berubah bentuk menjadi bentuk manusia. Pembentukan tulang ini akan semakin terbentuk mirip manusia setelah pada tahap berikutnya tulang itu diselimuti otot dan daging. Yang berikutnya, tahap lahman. Akhir fase embriologi ini segera diikuti dengan fase dimulainya perkembangan janin, yang dalam Al-Quran dibahas dengan nasyah alias perkembangan. Yang terakhir, yaitu tahap tahaluk atau biasa disebut dengan masa perkembangan. Pada tahap ini semua organ
ibu pertama setelah pembuahan. Periode ini merupakan meliputi penciptaan zigot, dilanjutkan dengan pemecahan sel dan melekatnya zigot ke dinding kandungan sekitar seminggu setelah pembuahan. Yang kedua, periode embrionis. Periode ini atau periode embrionis merupakan periode perkembangan pranatal yang terjadi dari 2 hingga 8 minggu setelah konsepsi. Selama periode embrionis, angka pemisahan sel meningkat, sistem dukungan bagi sel terbentuk, dan organ-organ mulai tetap. Yang terakhir yaitu periode fetal. Periode fetal merupakan periode perkembangan pranatal yang dimulai dari 2 bulan setelah pembuahan dan pada umumnya berlangsung sampai 7 bulan setelah 3 bulan pembuahan. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi pada masa pranatal dan kelahiran. Dalam faktor ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, kesehatan ibu. Yang kedua, gizi ibu. Yang ketiga, pemakaian bahan-bahan makanan oleh ibu. Yang keempat, tahayul dan kenyataan di Indonesia. Yang kelima, keadaan dan ketegangan emosi ibu. Dan yang terakhir, sinar X atau X-ray dan kehamilan. Yang pertama, kesehatan ibu. Kesehatan ibu ini sangatlah penting bagi kehamilan seorang ibu. Penyakit yang diderita ibu hamil dapat mempengaruhi perkembangan pada masa pranatal. Apalagi penyakit tersebut bersifat kronis seperti kencing manis, TBC, radang saluran kencing, penyakit lainnya dan sebagainya yang lain. Yang kedua, gizi ibu. Hal ini adalah karena janin yang sedang berkembang sangat tergantung pada gizi ibunya yang diperoleh melalui darah ibunya. Jadi bagi seorang ibu yang sedang hamil, jagalah gizi kalian. Yang ketiga, pemakaian bahan-bahan makanan oleh ibu. Bahan-bahan kimia yang terdapat pada obat-obatan dan makanan yang ada dalam peredaran darah ibu yang tengah hamil dan mempengaruhi perkembangan janin. Bahan-bahan kimia tersebut dapat menimbulkan efek samping baik fisik maupun pada sistem kimiawi dalam tubuh janin. Yang keempat, tahayul dan kenyataan di Indonesia. Di Indonesia banyak permasalahannya mengenai pengaruh tingkah laku orang tua terhadap keadaan bayi yang akan dilahirkan. Yang kelima, keadaan dan ketegangan emosi ibu. Keadaan emosional ibu selama kehamilan juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan pada masa prenatal. Dan yang terakhir, sinar X atau X-ray dan kehamilan. Dalam sebuah blog yang mengutip tentang dampak sinar X terhadap kehamilan, tergantung pada memberikan kitab pencerahan bahwa sinar X adalah suatu radiasi